dengan apa yang kita puji. Yang selanjutnya itu adalah aturan dan konsekuensi. Tegakkan aturan di rumah keluarga yang mencerminkan nilai-nilai moral, nilai-nilai dan moral. Pastikan ada konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. Nah, selanjutnya ada ajar rasa peduli atau rasa empati kepada anak tersebut. Ajak anak untuk bersifat empati ketika dia melakukan hal-hal kepada orang lain. Caranya dengan melibatkan dia dalam kegiatan sosial ini agar mereka memahami perspektif dari orang lain. Apakah sudah diterapkan hal-hal yang seharusnya dijalankan untuk menanamkan pendidikan nilai dan moral di lingkungan keluarga ini untuk sebagian besar keluarga di Indonesia? Menurut saya sudah diterapkan ya, karena sebagian besar keluarga di Indonesia itu telah menerapkan pendidikan nilai dan moral di keluarganya. Namun, ada juga sebagian besar dari keluarga di Indonesia yang belum menerapkan pendidikan nilai dan moral. Nah, contohnya saja seperti keluarga saya, bahwa orang tua saya itu telah menerapkan pendidikan nilai dan moral. Kenapa? Karena orang tua saya telah bertindak yang nantinya akan dicontoh oleh anak-anaknya. Saya sendiri diberikan aturan bahwa saya itu harus bertanggung jawab dan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang menjadi peran penting keluarga dalam menerapkan pendidikan nilai dan moral? Keluarga memiliki peran penting dalam penerapan nilai dan moral terhadap anak. Keluarga menjadi di mana tempat pertama anak belajar berperilaku baik maupun buruknya yang dilakukan. Ya, beberapa aspek penting dalam peran ini meliputi yang pertama yaitu keteladanan. Orang tua harus memberikan contoh perilaku yang positif agar anaknya dapat meniru. Yang kedua yaitu kejelasan nilai. Nilai yang diberikan harus dengan jelas dan sederhana. Dan yang ketiga yaitu konsistensi. Pemahaman nilai yang diberikan harus secara konsisten agar anak dapat memahaminya dan menginternalisasinya. Dengan pendekatan ini, keluarga dapat membentuk karakter dan moralitas anak yang kuat. Itulah mengapa keluarga memiliki peran yang sangat penting, karena keluarga menjadi tempat awal anak untuk mempelajari segala sesuatu. Lalu, apa yang menjadi tantangan dalam penerapan pendidikan nilai dan moral di lingkungan keluarga? Tantangan yang ada di keluarga tentang penerapan nilai dan moral yaitu yang pertama, perbedaan pendapat antara anggota keluarga. Anggota keluarga itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu, mereka mempunyai pandangan atau interpretasi tentang nilai dan moral itu berbeda-beda. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan luar. Anak-anak dan remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sosialnya, seperti teman sebaya, media sosial, dan sekolah. Jadi, mereka susah menerapkan aturan yang ada di lingkungan keluarga. Yang ketiga, kurangnya konsistensi keluarga. Orang tua kadang tidak konsisten dalam menerapkan aturan. Contohnya, orang tua tidak memperbolehkan anak itu berkata kasar, tetapi mereka sendiri melakukan hal tersebut. Jadi, anak-anak itu bingung. Aturan tersebut penting atau tidaknya untuk diterapkan. Dari saya sendiri yaitu perbedaan generasi, yaitu terkadang dari generasi orang tua dan generasi anak-anak itu sangat berbeda. Kenapa? Banyaknya perbedaan dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Contohnya dalam melihat benar dan salah di zaman dulu dan di zaman sekarang itu banyak perbedaan yang telah berlalu gitu. Nah, terus tekanan dari ekonomi dan stres juga berpengaruh dalam tantangan menciptakan keluarga yang harmonis dan positif. Terus di keluarga zaman sekarang juga kurangnya penerapan nilai dan moral ya kepada anak-anak kita. Jadinya anak-anak sekarang ini nilai dan moralnya itu banyak yang tertekan dan merasa diri dia tuh harus melakukan tanpa menerapkan kepada dirinya dengan ikhlas. Banyak sekali tantangan dalam diri jika kita ingin melakukan suatu hal yang baik. Namun, sebagai seseorang yang memainkan peran dalam keluarga, harus saling mengingatkan anggota keluarganya untuk melakukan hal yang baik. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memajukan pendidikan nilai dan moral di lingkungan keluarga? Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para penonton dan kapan-kapan lagi.